Monggo silakan. Gimana ini pertanyaan saya nggak terjawab ini? Gimana? Apa yang ditanyakan? Ya, pertanyaan Tidak saya, ada, jika tidak ada benar, dokter umum, tidak ada dokter jika khusus. benar qalbu mukmin bait Allah itu ada pada diri, kenapa kok ada ya baitullah berbentuk bangunan disakralkan menjadi rumah Tuhan? Coba silakan. Bait Tuhan itu bukan bangunan. Jadi walaupun bait Tuhan itu atau bait Allah itu tidak ada bangunan, tetap menjadi baitullah. Oh ya udah, berarti setuju ya, dokter ya, kita bongkar aja ya, atau kita nggak usah lagi peduli Memang pada kiblat seperti yang di itu negara orang ini. omongan Tuhan. Ya sesuai omongan Tuhan aja. Sepakat berarti ya. Betul, berarti. Ya berarti pembodohan ya kalau ada bangunan-bangunan Tuhan di luar diri ya. Itu pembodohan Ya, ya. mau ada bangunan, mau tidak ada bangunan, kalau itu sudah ditetapkan Tuhan sebagai baitnya, bait Tuhan, berarti ya itulah. Nggak ada kaitan, mau ada bangunan kayak nggak ada bangunan kayak nggak ada urusan. Ya urusannya itu sekarang itu ajaran Islam ini sudah mulai melenceng jauh dengan logika, dengan akli, dengan hakikat. Ya, Al-Quran itu kan tersaji dalam dua dalil toh. Dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli itu sama dengan dalil mentah ya. Kalau dalil akli itu dalil yang sudah jadi. Dalil yang sudah dicerna oleh. Iya, berarti dalil nakli ini yang bisa dikencingi basah ya. Al-Qur'annya yang bisa Kalau aku terbakar gitu ya. Kalau aku kasih gambaran, kalau dalil nakli itu masih berbentuk padi ya, masih berbentuk padi. Kalau dia sudah dalil akli, maka dia sudah menjadi bubur saring. Nah, udah jadi, udah siap dinikmatin. Ya pantas kalau dalil padinya nakli, selalu dibuat-buat sama orang-orang oknum-oknum itu dalil nakli, kalau nggak diolah dulu dan dikonsumsi, Anda bisa kesedek. Nah, kalau kesedek gimana tuh? Keselak gimana? Jadi binasa kan? Itu membuat kalian binasa juga, itu menyesatkan kalian kalau belum dicerna, diglek aja langsung. Tapi ada Jadi selain dalil akli dan dalil nakli itu ada Kang Ajis. Iya, ada lagi satu dalil. Iya, menurut saya dalil itu ada 3. Dalil akli, dalil nakli, ada lagi satu dalil. Adli. Tidak saya suapin, silakan aja. Kasih contoh supaya dikasih contoh. Misal kalau dalil naklinya itu pembukaan, malah dicontek lagi, dijiplak lagi, nanti kerum-kerum dibawakan. Enggak usah, biar dia aku nanti kasih belajar contoh. Aku kasih contoh, misal dalil naklinya itu pembukaan Undang-Undang Dasar kan. Pembukaan Undang-Undang Dasar tuh dibacakan setiap hari Senin tuh upacara. Nah, siapa yang bisa menyampaikan dalil akli dari pembukaan Undang-Undang Dasar ini yang seakli-aklinya akli, gitu loh. Yang paling singkat to the point. Gak usah panjang kali lebar gitu loh. Pokoknya singkat, Pak. Kalau bisa hanya 2 suku kata apa 1 kalimat 4 suku kata aja dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Anda bikin dalil aklinya tuh. Kang Asin, tolong jelasin kitab. Saya pernah dengar kitab tertua di muka bumi adalah manusia. Jelasin gimana? Aku sih nggak bicara tentang kitab lagi ya. Kitabku itu terhampar luas sudah. Iya. Dimana kau memandang, disitulah sudah. Gitu. Ya, itu jawabannya itu yang tadi Bu Dokter tanya. Mungkin seperti itu. Kalau dari pemikiran manusia, ya kita simpan aja. Tapi kalau
Kitab sesungguhnya kan kita sendiri sebenarnya menjalani hidup kebaikan yang tadi Bapak Ustadz Aku dengar tadi istilah-istilah syariat itu ya. Aku dengar tadi istilah-istilah syariat. Ya, itu syariat itu bahasa Quraisy. Kalau Anda mentranslate ke dalam bahasa Indonesia, syariat itu sama dengan teori. Kalau tarikat itu juga bukan bahasa Indonesia, itu bahasa Quraisy, kota Mekah. Dialek suku Quraisy, kota Mekah. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tarikat itu sama dengan praktek. Jadi kalau yang bersangkutan itu masih ranah syariah dan tarekat, itu artinya dia masih dalam ranah pendidikan, dalam ranah pengetahuan. Aku ambil contoh ilmu kedokteran, syariatnya 4 tahun teorinya, baru kita dikasih ijazah esket atau sarjana kedokteran. Tarikatnya 2 tahun, itu namanya koas atau dokter muda, koasisten kita di situ. Nah itu tarikat di situ praktek. Ya, praktek. Jadi teori itu sama dengan ajaran atau syariat, tarikat itu sama dengan praktek atau contoh. Kalau di kedokteran, ilmu kedokteran itu 2 tahun tarikatnya tuh. Nah, setelah selesai 2 tahun tarikat, total 6 tahun, maka diberikan ijazah dokter. Kalau kita sudah sampai di titik ini, sudah melewati syariat dan tarikat selama lebih kurang 6 tahun, maka kita pindah ke ranah hakikat. Di ranah hakikat ini adalah pendalaman. Nah, disinilah pengalaman yang lebih luas. Kalau kita ambil gambaran, kalau ranah syariat dan tarikat itu seperti ikan yang berenang di kolam gitu loh. Jadi dia hanya punya pengalaman dari segi yang lebih sempit ya, pengalaman sempit, atau dia hanya bersifat spirit gitu loh, spiritualnya. Kalau kita sudah pindah ke ranah hakikat, itu seperti ikan yang sudah berenang di laut. Ya, dari tadinya yang belajar berenang di kolam, setelah belajar lihai belajar berenang di kolam, pindah ke lautan bebas gitu loh, ikan ini. Nah, itulah dikatakan dia dalam